Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah hikmah dari orang-orang yang saleh. Pada kesempatan kali ini kisah yang akan kita ceritakan adalah kisah seorang saleh namanya Syekh Hamad. Muqatil bin Salih Al-Khurasani berkata, saya masuk ke rumah Syekh Hamad bin Salamah. Ternyata di dalamnya ada sebuah tikar yang ia duduki, sebuah mushaf yang ia baca, kantong kulit tempat ia menyimpan buku-buku, dan sebuah pedasan tempat ia berwudu. Ketika saya bersamanya, tiba-tiba pintu diketuk. Ia berkata kepada pembantunya, keluarlah, siapa dia? Pembantunya memberitahu bahwa yang datang adalah utusan dari Muhammad bin Sulaiman, penguasa Khurasan. Beliau berkata, suruh dia masuk sendirian. Utusan itu masuk dan memberi salam dan menyerahkan surat kepadanya. Bacakan, katanya kepada sang utusan. Surat itu kemudian berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Sulaiman kepada Hamad bin Salamah, amma ba'du. Semoga Allah memberkatimu di pagi hari ini sebagaimana ia memberkati para wali Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Saya punya masalah dan saya ingin meminta pendapat Anda. Sampai di sini Hamad memanggil pembantunya dan memintanya untuk membawa pena dan tinta. Kemudian mendiktekan kalimat berikut ini untuk ditulis di belakang surat yang diterimanya. Amma ba'du, semoga Allah memberkatimu di pagi hari ini sebagaimana ia memberkati para wali Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Kita tahu bahwa para ulama tidak pernah mendatangi seseorang. Kalau Anda punya masalah, datanglah kepada kami dan tanyakan apa yang perlu Anda tanyakan. Kalau Anda mau datang, datanglah sendirian dan jangan membawa kuda dan jangan mengajak pengawal. Wassalam. Utusan Sulaiman membawa surat itu kembali. Beberapa saat kemudian pintu diketuk. Hamad meminta pembantunya untuk melihat siapa tamu yang datang. Ternyata yang datang adalah Muhammad bin Sulaiman. Kepada pembantunya ia berkata, suruh dia masuk sendirian. Sulaiman masuk sendirian, memberi salam lalu duduk di depannya. Ia berkata, mengapa setiap kali aku melihatmu aku selalu merasa gugup dan takut? Hamad menjawab, aku mendengar Sabit Al-Banani berkata bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim atau ahli ilmu apabila dengan ilmunya ia hanya mengharapkan ridha Allah, maka ia akan ditakuti oleh siapa saja. Sebaliknya bila dengan ilmunya ia ingin menumpuk kekayaan dunia, maka ia akan takut kepada siapa saja. Muhammad bin Sulaiman kemudian mengemukakan masalahnya. Apa pendapat Anda mengenai seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak? Satu di antara mereka sangat dia sukai, maka dia berkeinginan memberikan kepadanya sepertiga harta miliknya sebelum ia meninggal. Hamad berkata, itu tidak benar. Saya mendengar dari Sabit Al-Banani bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah Azza wa Jalla ingin mengazab seorang hamba karena hartanya, maka orang itu dibuat berwasiat secara curang di akhir hayatnya. Muhammad bin Sulaiman puas dengan jawaban itu, kemudian menawarkan hadiah untuk Syekh Hamad. Apa yang Anda perlukan? Kata Syekh Hamad, silahkan saja asal bukan suatu dosa menurut agama Allah. Bagaimana kalau 40.000 dirham? Jumlah itu cukup untuk membantu keperluan Anda. Kembalikan uang itu kepada orang-orang yang kau zalimi, kata Syekh Hamad. Demi Allah, apa yang aku berikan ini halal untuk menjadi hakmu. Kata Syekh Hamad, aku tidak memerlukannya. Jauhkan uang itu dariku, semoga Allah menjauhkan Anda dari dosa-dosa Anda. Kalau begitu, kata Muhammad bin Sulaiman, bisa aku berikan hadiah yang lain? Kata Syekh Hamad, silahkan asal tidak mengandung dosa.
ambil uang itu kemudian Anda membagikannya kepada orang lain. Kata Muhammad bin Sulaiman. Maka Syekh Ahmad menjawab, boleh jadi kalau aku membaginya meskipun sudah adil, orang yang tidak mendapat bagian akan menuduhku berbuat tidak adil, sehingga ia menjadi berdosa. Sudahlah, jauhkan uang itu dariku, semoga Allah menjauhkan Anda dari dosa-dosa Anda. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Syekh Ahmad telah memberikan contoh bagaimana seorang ulama yang telah mengenal Allah memiliki keteguhan dan harga diri. Niatnya tertuju semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dunia mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, ia enggan membukanya karena khawatir akan terlena dan lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah kisah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat buat kita semua, dan jangan lupa jika hal ini bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian, silahkan bagikan dan sampaikan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.